Sementara itu, pemirsa mengantisipasi penyebaran virus Nipah dari India, Nepal, dan juga Thailand, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat pengawasan. Sejumlah alat deteksi thermal scanner dipasang guna memantau kondisi kesehatan pelaku perjalanan transportasi udara yang datang ke Indonesia. Seiring adanya penyebaran virus Nipah dari negara India, Nepal, dan Thailand, Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan transportasi udara. Pengawasan dilakukan dengan cara memasang alat deteksi thermal scanner guna mengantisipasi penyebaran virus Nipah. Selain itu, pengawasan juga sudah dilakukan dengan mewajibkan para penumpang yang tiba maupun yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk mengisi data kesehatan melalui aplikasi All Indonesian. Kesehatan itu orang-orang yang akan datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Indonesia, salah satunya di Soekarno-Hatta, itu mengisi deklarasi kesehatan. Dari deklarasi kesehatan itu, kami petugas di bandara itu bisa mengetahui mapping risiko daripada orang yang akan datang dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan bila ada orang terkena gejala. Hingga saat ini pihak Balai Besar Karantina Kesehatan Soekarno-Hatta belum menemukan adanya masyarakat yang terpapar virus Nipah. Kendati demikian, pihaknya tetap menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup sehat. Laporan Ashabul Kahfi, Kota Tangerang, Banten, Garuda TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait virus Nipah ini, kita akan membahasnya bersama Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Ibu Widya, selamat siang. Iya, baik. Mungkin volumenya bisa diaktifkan, Bu. Kami belum bisa mendengar suara Ibu Widya. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih Ibu, suaranya sudah terdengar jelas. Kita mulai pembahasan kita pada hari ini terkait dengan virus Nipah. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, sebenarnya virus Nipah ini seperti apa sih Bu? Iya, virus Nipah ini sebetulnya adalah penyakit emerging zoonotic ya, yaitu penyakit yang berasal dari hewan dan memiliki potensi muncul atau berkembang menjadi ancaman untuk masyarakat. Penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh virus Nipah yang termasuk di dalam garis genus Henipavirus yang familinya juga dengan Paramyxoviridae. Nah, yang termasuk ke dalam ini adalah binatang yang seperti kelelawar. Nah, ini adalah host alamiah dari penyakit, sehingga penyakit ini dapat ditularkan langsung oleh kelelawar tersebut. Tapi tentu perantaranya adalah hewan liar atau hewan seperti sejenis dengan kelelawar. Bisa juga yang kedua selain kelelawar adalah babi. Nah, penyakit virus Nipah ini pertama kali ditemukan atau diidentifikasi berdasarkan dengan laporan wabah yang terjadi dari peternak babi di sebuah desa dulu di Sungai Nipah di Malaysia tahun 1998-1999 gitu, yang berdampak sampai ke Singapura. Nah, dari wabah ini waktu itu ditemukan sekitar 276 kasus konfirmasi dengan 106 kematian. Itu awal dari penjelasan terkait dengan virus Nipah. Oke, berarti memang wabah ini berawal sudah pernah ada di Indonesia, begitu Bu? Oh, enggak, kalau di Indonesia belum. Jadi itu kan tadi saya katakan bahwa di Malaysia tahun 1998, di Malaysia. Ya, belum di Indonesia. Jangan sampai, Mbak. Oke, baik. Terkait dengan penyebaran virus Nipah ini, sebenarnya gejalanya ini seperti apa sih, Bu? Kalau gejala kita berarti mundur sedikit cara penularannya gitu ya. Jadi seseorang tuh dapat tertular virus Nipah dia melalui kontak langsung dengan hewan, termasuk zat ekskresinya atau sekresi seperti ada urin, kemudian ada air liur, kemudian darah, atau sekresi pernapasan yang terinfeksi oleh virus Nipah. Nah, kemudian juga bisa melalui konsumsi daging mentah dari hewan yang terinfeksi atau produk makanan mentah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh dari hewan terinfeksi tersebut. Nah, kontak dengan orang yang terinfeksi atau cairannya seperti droplet
kemudian urin atau darah, itu penularannya bisa dari manusia ke manusia, umumnya terjadi pada keluarga-keluarga, pada tenaga kesehatan yang merawat pasien terinfeksi atau tadinya awalnya dari petugas yang ada di peternakan tersebut. Nah, seseorang itu terkena infeksi virus Nipah akan mengalami gejala yang bervariasi, yang tanpa gejala bisa, tapi bisa juga dengan gejala infeksi saluran nafas akut ISPA ringan atau berat sampai ke ensefalitis fatal. Nah, seseorang yang terinfeksi awalnya mengalami gejala seperti demam, kemudian juga sakit kepala, terus udah gitu nyeri otot, bisa muntah, nyeri tenggorokan. Nah, gejala ini nih dapat diikuti dengan pusing, kemudian mudah mengantuk, kemudian juga ada penurunan kesadaran dan juga tanda-tanda neurologis lainnya yang akan menuju ke ensefalitis akut tadi. Nah, beberapa orang pun dapat mengalami pneumonia atopik dan gangguan saluran pernafasan berat. Pada kasus yang berat, ensefalitis dan kejang akan muncul dan dapat berlanjut menjadi koma dalam 24 atau 48 jam hingga kematian apabila tidak cepat tertangani. Oke. Itu, Mbak. Berarti kalau dilihat dari gejala awalnya ini sangat umum ya, Bu. Hampir sama dengan gejala-gejala penyakit yang biasa seperti mungkin sakit kepala, demam, meriang, seperti itu, Bu. Nah, siapa nih, Bu, kelompok yang paling rentan terjangkit virus ini, Bu? Dan ketika mengalami gejala-gejala awal, ini langkahnya yang paling tepat dan cepat yang harus dilakukan oleh masyarakat apa, Bu? Sebenarnya kalau dalam semua, kita ngobrol soal virus, dalam semua virus itu kelompok rentan ini yang paling harus nomor satu ya. Kelompok rentan itu adalah lansia, kemudian orang yang punya komorbid, kemudian juga masuk ke balita. Nah, ini dalam nggak virus Nipah aja, tapi semua virus kita bisa tahu, COVID, kemudian kayak kemarin super flu, itu adalah yang pertama yang harus dijaga. Nah, kalau udah tertular, tadi pertanyaannya kalau nggak salah udah tertular virus gitu ya? Ya, kalau sudah merasakan gejala awalnya seperti itu. Gejala tadi gitu ya? Gejala-gejala ini kan cukup mirip dengan penyakit-penyakit biasa lainnya seperti itu, Bu. Seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi saya kelompok rentan udah ya. Nah, kemudian gejalanya, kalau misalnya tadi yang seperti ada demam, kemudian ada mual, pusing, sakit kepala dan sebagainya, kalau dia misalnya dalam 1 hari, kan biasanya kita ada di rumah dulu kan, atau gejala itu berjalan. Nah, tapi kalau misalnya memang lebih baik, konsultasikan langsung kepada dokter yang ada di pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, itu nanti kan akan ada pemeriksaan lebih lanjut di mana dokternya akan memutuskan apakah ini memang hanya flu biasa atau perlu pemeriksaan berikutnya. Jadi memang pemeriksaan berikutnya misalnya pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis. Nah, kalau sampai memang terkait dengan serangan tadi demam, kemudian mual, kemudian pusing, itu kalau pengobatan untuk virus Nipahnya sendiri memang sampai saat ini belum ada pengobatan yang spesifik untuk penyakit virus Nipah ini. Pengobatan itu ditujukan sebagai terapi suportif dan simptomatik saja, Mbak. Jadi untuk meredakan gejala yang dialami seperti infeksi pernafasan dan komplikasi neurologis. Kalau itu sudah tertangani kan tadi, kalau tadi akan menjadi lebih akut kalau tidak tertangani dengan cepat. Tapi kalau gejala awal sudah tertangani, mudah-mudahan tidak akan menjadi lebih parah. Begitu, Mbak. Berarti memang jika sudah merasakan gejala-gejala seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan, ada kala baiknya langsung segera diobati seperti itu ya, Bu, agar penyebaran virusnya ini tidak menjadi akut. Begitu ya, Bu? Ya, jadi intinya adalah konsultasi dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan gitu. Jadi kan untuk pemeriksaan apakah terkena virus atau hanya demam influenza biasa. Gitu, baik. Ibu, apakah penularan virus Nipah ini bisa berpotensi masif seperti kita tahu penularan virus COVID-19 yang pernah merebak di Indonesia, Bu? Sampai saat ini memang kan tadi dikatakan bahwa beberapa negara sudah ada, mudah-mudahan tidak akan menjalar ke negara-negara lain. Jadi kalau nggak salah negara-negara yang sudah ada terjangkit dengan virus Nipah, mereka akan menjaga masyarakatnya. Nah,
masif atau tidaknya itu kan kita melihat pergerakannya, tapi mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak akan menjadi lebih masif seperti ditakutkan oleh masyarakat. Tidak usah panik sekali lagi, tetapi kita selalu menjaga dan selalu waspada. Waspadanya dengan apa? Dengan itu, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan pernah lupa dengan protokol kesehatan, gitu ya. Jadi belajar dari COVID-19, protokol kesehatan itu amat sangat baik untuk kita laksanakan sampai sekarang, gitu. Oke, berarti protokol kesehatan yang dulunya sudah sempat kita terapkan dan kita lakukan seketat mungkin, ada kala baiknya tetap dilakukan hingga sampai saat ini ya, Bu. Nah, kalau berbicara mengenai pencegahan penularan virus Nipah, langkah antisipasi dari pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan sendiri untuk bisa mencegah agar virus ini tidak sampai masuk ke Indonesia ini seperti apa, Bu? Jadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini tentunya kami selalu menghimbau, ya kan, menghimbau untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua adalah tadi di bandara thermal scanner ini nggak pernah lepas sebetulnya, Mbak, dari sewaktu COVID gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang pulang dari negara mana, dia pasti akan tetap melalui thermal scanner. Kalau misalnya ada yang perlu kok ada perubahan dengan suhunya, itu nanti akan diperiksa di situ. Jadi perketatan thermal scanner pada bandara itu adalah langkah yang awal. Nah, kemudian himbauan-himbauan yang kita lakukan sampai saat ini misalnya terkait dengan virus Nipah adalah tidak mengkonsumsi nira atau aren langsung dari pohonnya, karena kelelawar itu dapat mengkontaminasi sadapan aren atau nira pada malam hari. Oleh karena itu memang harus dimasak terlebih dahulu. Kemudian cuci dan kupas buah itu secara menyeluruh. Buang buah yang ada tanda gigitan. Jadi kalau udah ada tanda gigitan kelelawar, jangan dimakan deh, buang aja gitu ya. Nah, kemudian kita harus makan, misalnya konsumsi daging ternak itu dimasak sampai matang. Dan berikutnya, tadi kembali lagi, protokol kesehatan, seperti cuci tangan pakai sabun, atau kalau nggak ada kita pakai hand sanitizer. Menerapkan etika batuk dan bersin, serta pakai masker apabila mengalami gejala, termasuk pada tadi kelompok rentan yang saya katakan. Kalau misalnya kita punya gejala nih, udah demam, udah nggak enak, sebaiknya kita di rumah. Tapi kalau memang harus pergi, karena harus ada rapat atau pertemuan yang penting, jangan lupa untuk pakai masker. Nah, hindari juga kontak dengan hewan yang kemungkinan terinfeksi dengan virus Nipah. Kalau terpaksa harus melakukan kontak seperti petugas-petugas kesehatan yang ada di peternakan dan sebagainya, itu sebaiknya memakai alat pelindung diri. Kalau tadi bagi petugas memotong hewan, sarung tangan itu perlu. Pelindung diri itu harus waktu berkontak dengan binatang tersebut. Jadi sekali lagi bahwa perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian protokol kesehatan harus dilakukan, dijalankan, itu jangan pernah dilepas. Oke. Apapun situasinya. Oke, tetap harus dilaksanakan ya, Bu ya. Terakhir, Bu, kalau kita bicara tadi sudah banyak langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan memasang thermal scanner di pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia, lalu juga ada himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika nantinya, tentu kita tidak berharap ya Bu, kita tidak berharap virus ini masuk sampai ke Indonesia. Namun jika ditemukan misalnya ada suspek terhadap virus Nipah ini Bu, apakah dari pemerintah sendiri, Kementerian Kesehatan sendiri sudah menyiapkan mekanisme untuk menghadapi suspek tersebut Bu, agar kemudian suspek ini kemudian tidak menyebar? Ya, jadi kesiapan dan pembekalan tenaga kesehatan ini dalam mengenali serta menangani kasus suspek virus Nipah ini didukung sama ketersediaan pedoman. Kita punya pedoman pengendalian dan pencegahan virus Nipah di Indonesia. Kemudian tadi dikatakan pintu-pintu masuk di wilayah masuk bandara sudah, kemudian ada juga kita punya tim gerak cepat untuk pintu masuk wilayahnya. Kemudian kita juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai acuan di deteksi dengan respon kasus ini. Kemudian juga pembekalan tersebut itu sudah difokuskan pada
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk identifikasi kasus. Jadi ada investigasi epidemiologi, kemudian pengelolaan spesimen, kemudian penerapan pencegahan, semua sudah diatur dan mampu untuk deteksi dini melalui respon dan koordinasi lintas sektor. Kemudian juga tadi saya katakan deteksi dini apa? Lewat perkembangan, pemantauan perkembangan kasus. Kemudian juga pemantauan dan verifikasi tren kasusnya. Kemudian kita perkuat itu yang namanya penemuan kasus di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan sudah kami lakukan. Mudah-mudahan tidak akan terjadi di Indonesia. Oke. Tentu kita juga berharap Bu, virus Nipah ini tidak akan sampai ke wilayah Indonesia dan masyarakat dihimbau juga untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan agar menjaga imunitas tubuhnya tetap terjaga. Terima kasih Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.